Halo, halo, balik lagi di acara Nerds After Work. Gua host lo Kevin, Halo, di-join dan sama gua biasa Ojan. teman gue biasa Ojan, dan hari ini kita ada spesial, ada tamu ya, ada Yoi, temen eh, temen teman Teman dekat SMP apa kita. SMA jatuhnya ya? Ya tadinya sih gue mau ngundangnya Atta Halilintar tapi nggak dijawab Anjir. DM, jadi ya ini teman kita Eja. Halo, 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 halo. Ya, nah ini kita ngundang Eja ini spesial buat podcast kali ini karena kayak gue sama Ojan kebanyakan kalau kita berdua kelihatannya kebanyakan ngobrolnya nimbrung di anime sama manga mulu ya. Anim dan manga. Masa kan kita kan apa secara konsep kita itu nurse after work, di mana Ya, kita adalah nurse yang melampiaskan hobi kita. Hobinya itu ya anim, manga, video games, movie. Tapi masa kita anim manga terus gitu kan. iya, Nah, makanya kita ajakin Eja ini supaya ya variasi iya. bahasan kita. Nah, soalnya kalau sama Eja mau ngebahas anime, sayang kalau cuma ngebahas One Piece doang sih. Internal jokes luar biasa, luar biasa, luar biasa. Ya, jadi hari ini kita mau ngebahas banyak yang utama di game ya. Kayak utama sih terutama kita mau ngebahas banyak di PS ya, gara-gara ya gimana market Indonesia ya. Kebanyakan PS kalau nggak Nintendo, dan kalau ya kelihatannya kita bertiga semuanya ini generasi PS semua ya. Iya, Kayak Yoi. iya. kayak gue Switch Bukan fanboy PS gitu. bukan fanboy Generasi sih. PS. Cuma di Bukan fanboy. ekosistem, ya jadi di ekosistem PS ya kita banyaknya di sini. Nah, tapi nimbrung-nimbrung juga di game. Di minggu ini ada dua acara gaming showcase yang lumayan besar. Itu ada Nintendo Direct dan ada BlizzCon 2021 juga ya. Itu Nintendo Direct ini kalau boleh tahu kapan sih kemarin ya acaranya? Nah ini mungkin kayak antara kita bertiga, kayak gue Nintendo, gue aneh kayak di antara lu bertiga di Nintendo Direct di acara apa? Ya biasa ini kayak showcase mereka ya, kayak Nintendo sama Blizzard tuh kayak mereka bukan perusahaan yang tampil biasa di E3 gitu ya. Iya. Jadi kalau Iya, perusahaan lain kan biasanya mereka kalau showcase punya acara sendiri mereka. ya mereka acara sendiri, yaitu Nintendo Direct sama BlizzCon yang tahun ini jadwalnya agak aneh ya gara-gara COVID ya, karena biasanya sih kayak BlizzCon harusnya biasanya di November, tapi Ya. di November kemarin ya karena alasan dimengerti ditunda. Buat Nintendo Direct gue agak kurang tahu karena biasanya dia samain dengan minggu E3, gue jadi agak kurang aware sih. Tapi kayak mungkin dari Nintendo Direct dulu, dari lu berdua ada yang nangkep mata lo di game-game yang di announce atau yang bakal keluar? Apa ya? Paling Bravely Default 2 doang sih, Naf. Sama sih. Karena itu dari yang sebelum info di Nintendo Direct kan emang udah ada teaser-teasernya ya untuk buat ada Bravely Default 2. Itu gue emang udah dari yang Bravely Default 1 itu dengan pola main gitu emang gue udah tertarik sih. Cuman ya gue jujur aja kemarin ini Nintendo Direct dan BlizzCon ini nggak sempet nonton sama sekali. Gitu. Baru nonton tadi dan gue ngeliat juga ada yang menarik itu dari Square Enix, siapa namanya? Iya. Project Triangle. Ya. Project Triangle. Iya, jujur sih gue juga yang menarik itu, kayak dua-duanya yang menarik di Nintendo Direct buat gue malah Project Square Enix. Yang satu tadi sama Bravely Default, yang satu Project Triangle. Iya, gue nggak ngerti ini kenapa namanya Project Triangle. Kayak nama kayak apa ya? Kayak nama sementara banget gitu loh. Iya, kayak kalau gue ada proyek, Triangle. ya ini kayak kalau kayak itu kayak gue inget sama gue banget sih Jan, kalau lagi bikin video gue belum tahu title-nya apa, kayak gue taruh title-nya TBD dulu, kayak Jan pikirin title. Kayak gue ngerasa banget ini kayak di Square Enix nggak tahu nama serius apa cuma kayak project manajernya kayak sama kejadiannya sama itu deh, Lav. Ada yang eksklusif, entah eksklusif apa memang buat next gen PS5 tuh ada juga tuh Project Attila ya, apa tuh, ada tuh itu. Jadi kayak mereka nggak mau nge-spoiler sama sekali gitu, takut di-trash kali ya. Ya. Belajar pengalaman FF15 dulu yang ditagi. Mana nih? Beban kali, beban. Tapi kayak FF15 juga kayak gue nggak ngerti, Square Enix tuh kayak gue seneng game Square Enix, tapi kayak mereka namain tuh bingung, kayak FF15 aja dulu kan apa FF13 versus. Ya, 13 versus. Iya, versus. Terus tentang apa di rebranding jadi FF15 kayak. Nggak tau lah Square Enix buat penamaan lo tolong dibetulin.
Ini dari dulu sebetulnya ya. Iya, tapi kayak gue ngeliat Project Triangle nih kayak gue ngeliat sih kayak FF Tactics yang lama banget sih kayak Tactics sama Tactics Advance yang kayak yang kayak ini yang di apa? Ngelihat udah kualitasnya sih udah yang kayak yang kalau misal di DS ya kalau nggak salah yang gue waktu itu punya lo. Yang Grimoire of the Rift. Ya kan yang terakhir itu kan? Iya, gue lupa itu DS apa 3DS deh. Kalau nggak salah DS. DS itu DS kok. Masih DS ya. Karena gue masih mainin sampai sekarang. Ya itu kayak apa lihatnya sih itu tapi kayak ada gameplaynya sih kayak agak gue liat antara campur FF Tactics tapi kayak ada berapa mirip Disgaea gitu sih yang mapnya lu bisa sampai lompat-lompat gila gitu. Kayak, ya lumayan menarik sih tapi itu aja tadi kayak grab gue kenapa namanya secara keseluruhan kita tertarik tapi kayak lo aduh namanya kebiasaan gak sih anti ditagih orang jadi lupa juga namanya apa Project Triangle lama lah udah biarin aja lah masih project lupain namanya orang-orang kalau takut lama ya kan oh iya sama inilah apa Ninja Gaiden tadi remake tuh. Ya? Ya, kalau Jan juga tadi baru nonton ya Jan. Iya. Yang itu liat, lumayan menarik sih maksudnya dia ngeluarin apa gue lupa remaster edition itu langsung Ninja Gaiden 1 2 3 gitu. Yoi. Full DLC pula. Yang ada full lagi. Kayak selain Nintendo Direct tapi kayak gue lihat sih kayak entah kenapa Nintendo Direct malah game Nintendo-nya kayak lagi nggak terlalu depan sih ya kayak Metroid ya kayak maksudnya yang kayak yang biasa kayak Metroid Zelda ya kan yang ikonik lah ya Mario gitu yang kayak kemarin gue ngeliat kok banyak yang kagak ada gitu loh kayak lebih banyak kayak game ya maksudnya gue tertarik tapi kayak lebih game Square Enix itu kan bukan game Nintendo yang biasanya nge-hype yang apa kok feeling gue agak rada kering di situ game mungkin dia belajar dari ini kali ya pas yang kayak Octopath Traveler kan juga oke tuh salah satu game yang ngeboost nama si. Tapi kalau misalnya Nintendo-nya sendiri sih kalau nggak salah di kemarin itu ada game Legend of Zelda juga ya, yang Hyrule Warrior atau apa gitu. Hyrule Warrior. Ya, tapi itu yang kayak Hyrule Warrior itu kan kalau nggak salah. Versi Musou-nya itu kan ya? Iya, Sengoku Musou-nya Zelda. Oh gitu, itu versi Musou-nya ya. Iya, kayak makanya kayak gue lihatnya nggak terlalu nge-hype itu sih kayak nggak engage gitu. Iya, game Musou karena banyak banget game Musou sekarang gitu loh. Persona 5 sama aja. Ini. Samurai Warrior 5. Legend of Zelda Skyward Sword yang HD. Oh iya, HD-nya. Oh, sama itu tuh Jan. Samurai Warrior 5 tuh tadi gue juga ngomong tuh gue baru inget tuh. Itu juga tuh. Ada kalau nggak salah. Ada juga ya? Ada di Switch di Nintendo Direct itu muncul juga tuh. Gue juga baru pokoknya kayak chapternya ngambil Nobunaga udah masih muda lah. Dan kayaknya dia mau rebrand semua karakternya dan desain ulang gitu lah permajaan. Sama kejadiannya kayak Dynasty Warrior 6 ke 7 lah kalau nggak salah. Jadi banyak karakternya agak dibentuk ulang, di branding ulang lah. Tapi kalau gameplaynya entah kenapa gue nggak tahu sih kayak Koei Tecmo tuh gue udah nggak ada banyak harapan kayak Dynasty Warriors tuh kayak cuma di reskin intinya tuh kayak gue beli FIFA baru aja kayak FIFA atau PES semua game sport lah kayak semua game sport lah kayak tahun cuma reskin doang gitu loh reskin update ya udah gitu doang ya itu kelihatannya Nintendo Direct sih ya yang ada acara gede juga minggu ini itu yang mungkin lu berdua nggak terlalu tapi kayak gue sih lumayan juga itu BlizzCon jadi yang kalau BlizzCon yang dari Blizzard Entertainment yang ya pembikin WoW sama yang lain kayak lu berdua nggak terlalu nggak terlalu intinya gini aja ada yang menarik nggak? Nah kayak apa jujur sih kayak intinya itu aja ada yang menarik nggak? Gue pengen coba simpati ya karena gue tahu lagi pada kesusahan COVID ya, tapi kayak jujur ini BlizzCon paling sepi banget buat gue. Kayak intinya sih kayak ini TLDR-nya sih kayak cuma panjangnya oke, kita lagi bikin Diablo 4, lagi bikin Overwatch 2, nggak tahu kapan keluarnya. Bisa akan kayak lagi presentasi aja ke bos ya. Iya, ini kayak, ada project itu kayaknya acaranya paling lama 15 menit atau setengah jam juga bisa itu kayaknya. BlizzCon.
acaranya kerasa banget kayak lu apa kayak gue presentasi dosen terus kayak gue nggak ngerjain jadi proyek ini saya riset di bagian sana yang aslinya pala kayak gue cuma ngebuang waktu kayak rasanya banyak banget ulur waktu itu banyak banget Pak. Karena kayak apa kayak ya gue Overwatch ya karena gue itu Overwatch gue senang Overwatch 1 kayak gue nunggu Overwatch 2 dan mereka trailer aja nggak ngeluarin. Yang gue bingung ada itu kayak bikin video 1 jam kayak behind the scene yang intinya oke, kita lagi bikin ini ide-ide kita yang belum jadi, kita keluarin nggak tahu kapan. Kayak aduh kayak ya gue ngerti sih kayak ya gue nggak terlalu nyalahin sih karena mungkin COVID atau gimana ya gue nggak tahu produksi keganggu tapi kayak intinya tuh rilis yang dari mereka tuh kayak cuma remaster game lama sama ya mungkin kalau lu pernah dengar Diablo Immortal, lu ada yang tahu? Waduh, hands up gue, angkat tangan gue nggak ngerti. Jadi lu kalau nggak tahu kayak lu kalau nggak ngefans Diablo, lu coba lihat kayak ini gue bilang untungnya mungkin COVID buat Blizzard kayak jadi Diablo Immortal tuh kayak intinya kalau buat tahu seri Diablo yang mereka tuh bikin versi mobile-nya buat Diablo yaitu Diablo Immortal yang kalau lu pengen tahu Blizzard tuh kayak komunitasnya dia yang bikin game kayak StarCraft, World of Warcraft. Itu tuh game yang maksudnya PC semua yang jadi fans mereka tuh kayak mayoritas di PC. Lu coba lihat begitu ini mereka announce Diablo Immortal tuh kayak kalau nggak salah 2018 atau 2017. Lu lihat itu mereka announce Diablo Immortal, jujur gue kasihan sama orang presentasi gara-gara dia nggak announce game mobile di depan satu konvensi fans Blizzard yang PC semua dia lu nge-announce game mobile. Itu kayak gue di E3 nge-announce ada Mobile Legend. Anjir itu orang yang presentasinya Dibu. Oh iya, serius? Serius. Iyalah. Lu kalau nonton kayak gue juga nggak terlalu ngefans Diablo, tapi kayak gue nonton presentasi itu kayak gue setengah ngakak sama kasihan orang yang presentasi kayak. Tapi kayak gimana lo nge-presentasi game mobile depan orang fans PC dan kayak makanya gue bilang ini untung BlizzCon tahun ini online jadi nggak ada yang bisa ngebu. Karena gue nontonnya iseng-iseng pagi pas lagi notif live muncul ya. Jadi live YouTube kan, jadi ada chat live-nya kan. Begitu Diablo Immortal keluar, itu tuh orang-orang pada di chat langsung pada nulis phones. Gara-gara tuh kayak komennya. Jadi lo kalau lihat presentasi aslinya tuh kayak presentasi Diablo Immortal tuh kayak orang yang ngeluarin nih kayak jadi game Diablo baru orang tuh langsung gue untuk di mobile langsung bu itu benar-benar moodnya langsung drop, mendadak moodnya drop. Iya, dan ini yang gobloknya presentasinya dia bilang tuh kayak dia tuh kayak mukanya pura-pura terus kayak don't you guys have phones kayak lo semua nggak punya phone itu langsung dia makin dibu makin keras yang jadinya tuh kayak apa lo kalau tahu meme sekarang don't you have phones itu nyampe jadi meme kayak yang kalau gue lagi belajar bisnis kayak apa lagi belajar MBA itu tuh nyampe gue kaget kasus BlizzCon 2018 apa itu tuh kayak nyampe masuk di kelas marketing case study gue tuh tentang bagaimana mengerti audience lo dijadikan studi kasus gila. Iya jadi studi kasus marketing itu gue nyampe kaget sebuah blunder fatal. Oke ya itu tadilah sedikit berita dari kita tentang Nintendo Direct dan BlizzCon. Nah sekarang kita masuk ke konten utama nih. Konten utama ini tadi tentang apa, Kevin? Studio yang PlayStation ya? Iya, jadi sekarang kan masuk ke rilis konsol baru ya. Yang tadinya kita mungkin mau ngebahas kayak lebih banyak kayak tentang konsol baru yang itu, tapi kayak jujur ya kita nggak tertarik sama Xbox sama. Cuma jujur, tapi itu bagian dari diskusi juga kenapa kita nanti nggak tertarik. Jadi kayak apa kita di sini mungkin kayak terutama ya lebih ngebahas sih kayak terutama di ekosistem PS yang familiar dengan kita lah. Dan utama mungkin kayak kita mau ngebahas kayak apa yang studio eksklusif di bawah PlayStation. Nah, jadi kayak nanti mungkin gue pengen minta pendapat lo berdua juga sih kayak gimana dulu sebelum ngebahas studio, tapi kayak gue ngerasa ini agak sunyi sih kayak rilis konsol baru yang ini dari sisi game ya, bukan dari sisi konsolnya kayak
Kalau Karena dari konsolnya rame banget. iya, Beli konsol kapan lagi ngegacha anjir. Iya. Dan dari sisi kayak gue udah Genshin ngegacha, mau beli PS ngegacha. Gila, hidup gue perlu gacha anjir. Ya, makanya kayak ya rasa gue tuh kayak berita, entah kenapa berita itu yang paling besar dari rilis konsolnya. Kok dari sisi game kayak menurut gue apa sih yang baru dirilis, kayak baru kelihatannya yang paling gede baru Dark Souls Demon Souls Remaster ya. Demon Souls. Remaster sama paling Spider-Man yang Morales yang itu juga bukan full game ya, kayak cuma game side pendek. story lah. Nah, jadi sih kayak tapi jujur kayak gue tetap ngerasa tuh kayak PS5 tuh kayak masih pilihan yang paling kuat gitu ya daripada Xbox gitu kalau gue harus milih. Yang itu kalau menurut gue kenapa salah satu kuatnya itu karena ya paling nggak kita ada rasa percaya gitu loh, kayak ya sekarang oke, mungkin sepi tapi kayak nanti ada Naughty Dog, nanti ada God of War, ada Horizon Zero Dawn yang baru udah di-announce sih tapi belum ada release date sih ya. Belum masih yang jelas baru bakal dirilis aja sih, belum dijelasin. Iya, bakal ya Pak. Nah, jadi kayak kita ada rasa percaya di situ ya, kayak menurut gua tuh kayak paling kuatnya PS5 ya lu ada studio-studio eksklusif ini kan ya. Nah, ini jadi kayak udah zona nyamannya kita ya. Lebih familiar maksudnya. Yang jadi kayak menurut gue kayak ini yang mau gue ngebahasin nanti kayak per studio ini kayak dari baik game yang udah di-announce atau yang belum atau yang kayak infonya masih minim, dari lo padaan tuh kayak yang kira-kira yang paling menarik tuh apaan sih dari yang bakal lo antisipasi nanti dari PS5 ini, kayak dari studio mana-mana aja, yang game apa aja yang mungkin bakal keluar, karena kayak dari PS4 tuh banyak banget dari studio eksklusif yang gua rasa hampir semua tuh kayak ngeluarin game yang kualitasnya top triple A-nya lah. Triple A itu dapat semua dari semua studio eksklusif Sony sih ya. Betul. Kayak mungkin sih kayak gue langsung lempar, mungkin dari lo dulu ya, Ja. Kayak dari antara studio Eja pasti Naughty Dog. Iya. Eja pasti Naughty Dog. Anjir. Yang kira-kira dari studio Sony mana yang kira-kira lo paling antisipasi gitu, kayak apa? Dan kayak aku aja deh, Ja. Naughty Dog kan lo. Udah jelas Naughty Dog ya, enggak lah. Ini Santa Monica gitu. Maksudnya karena gini sih, Vin, gue kan main God of War dari PS2 ya, 1, 2, terus ke 3 yang di PS3 sampai akhirnya God of War yang terakhir nih. Nah itu sih ya kebiasaannya God of War dari tahun ke tahun ya, jadi kayak cliffhanger aja endingnya, dan ya endingnya itu kayak wah gila nih berikutnya gimana. Dan memang ini gue ngomong spoiler dikit nggak apa-apa kali ya, game udah lama juga kan ya. Nggak masalah. Nggak apa-apa. Orang-orang juga udah tahu. Di God of War itu juga ada sempet bikin orang pada spekulasi, wah dulu udah Greek mythology, dewa-dewa Yunani lah, terus sekarang ke dewa-dewa ya Odin, ya Norse, Odin, Thor dan kawan-kawan. Nah, dan pada saat di game itu ada yang kayak dia ngebahas dewa-dewa di Mesir, ada dewa di Jepang ya kalau nggak salah. Nah itu jadi kayak orang-orang banyak spekulasi, wah jangan-jangan di franchise God of War ini akan dibikin tematik gitu. Jadi setelah dari ini, jadi ibaratnya setelah dia bakal bikin mati si dewanya, dia akan pindah mitologi lagi, bahasanya gitu, spekulasi orang. Cuman sorry deh kalau misalnya kayak gitu, gue takutnya kayak Assassin's Creed. Nah, cuman lepas dari itu kan spekulasi orang-orang ya, dan memang nggak di-announce bakal seperti itu alurnya. Cuman di mitologi, di game yang terakhir ini memang dia ibaratnya mengakui bahwa kan semua orang banyak bingung kan, kayak kok dia dari dunia Yunani, dewa-dewa Yunani bisa ketemu Odin dan kawan-kawan lah ibaratnya. Di situ mungkin dijelasin kayak realm dari si dunia God of War ini memang mengakui ada dewa Mesir, ada kayak gitulah ibaratnya. Jadi nggak cuma Yunani tok gitu doang, saklek, enggak. Nah, yang bikin gue penasaran karena memang endingnya cliffhanger, soal anaknya ini siapa yang ternyata turunan dewa, yang bikin kaget lah gue aja sendiri. Loki. Itu bener-bener bikin agak kaget. Dan ada di bagian pas sebelum tamatnya itu ada gambar yang ngeliatin bahwa Kratosnya mati, dan dari semua gambar yang muncul itu memang akhirnya jadi kenyataan. Nah di situ tuh yang kayak gue penasaran, apa memang franchise God of War ini akan selesai di seri berikutnya, atau dia akan bikin trilogi lagi kayak kemarin, atau ya harapan semua fans dragging sampai ke semua mitologi dijabanin.
Itu yang bikin penasaran. Tapi gue tertarik juga karena rilis mereka yang baru udah di-announce kan ya. Betul. Judulnya itu God of War Ragnarok yang kalau gue nggak tahu kalau yang pada suka mitologi Norse tuh kayak jadi ini kenapa gue bilang kayak gue seneng banget twistnya dia ternyata si anaknya si Atreus ya namanya. Atreus betul. Iya. Taunya dia Loki ya. Karena kalau kayak di Ragnarok, kalau di Ragnarok di mitologi Norse itu kayak itu ceritanya gimana Loki itu ngebawa dia ngebunuh hampir semua dewa di di Pantheon Norse. Yang kalau jadi ya mungkin orang kalau mikir Ragnarok paling itu Thor Ragnarok ya. Thor Ragnarok. Kalau di Thor Ragnarok tuh kayak ya yang lebih itu Hela sih ya. Betul. Tapi kayak kalau di mitologi Norse itu aslinya kayak yang memicu Ragnarok tuh aslinya si Loki. Yang Hela tuh aslinya kalau nggak salah di mitologi Norse malah Hela tuh aslinya anaknya Loki. Ya begitulah, itu cukup complicated dan kita sudah bingung. Hela itu bukannya anaknya ini ya? Anaknya si yang dewa Odin. Itu Hades. Hela itu kan Yunani astagfirullahaladzim. Ini terjadi. Yang kalau Hela tuh malah Hela tuh jadi kayak versi cewek Hades di Norse deh. Betul. Jadi kayak tapi dia tuh dari kalau gua nggak salah tuh malah di mitologi Norse asli itu kayak Loki itu malah bukan anaknya Odin sih, tapi kayak cuma dewa yang setara gitu ya. Kalau Thor emang itu yang gue juga kayak, nah lu tentang World Serpent kayak yang kalau lu tahu di God of War itu ada nangkep nggak Easter egg-nya kayak ada kenapa kayak si ular gedenya itu mau ngebantu si Atreus itu gara-gara dia bilang dia kelihatan familiar sebagai Loki. Emang kan ya gue pribadi jujur ya untuk mitologi dewa-dewa itu mungkin karena udah kecampur sama Thor dunia Marvel kali ya, jadi kayak bias gitu. Nah kalau yang gue tangkap di game-nya kan emang mungkin itu udah clue dari awal ya, karena si World of Serpent-nya si ular gede bagong itu kan memang katanya bakal musuh bebuyutannya Thor dan bakal ngelawan Thor di Ragnarok. Nah jadi dan memang trigger dari Loki. Nah mungkin di situ tuh yang akhirnya dan memang dia juga kan yang pertama kali bisa ngomong ya kalau nggak salah. Nah, big fight-nya ya tiba-tiba dengan kerennya dia summon ular segede gaban itu. Nah, itu ada alasannya kayak karena gue seneng mitologi Norse, kayak gue nggak terlalu dalam sih, tapi kayak mitologi Norse gue asalnya lebih demen dari Yunani. Ini sebelum Marvel ya. Jormungand itu anak. Iya, Jormungand tuh anaknya Loki kalau di mitologi Norse. Jadi Loki tuh punya 3 anak kalau di mitologi Norse. Jormungand yang ular World Serpent yang katanya Fenrir juga nggak? Iya, jadi World Serpent, si Hela sama Fenrir. Itu 3 anaknya Loki. Yang jadi kenapa kayak ada cerita itu kayak yang gue juga bahkan kayak baru nyadar itu kayak ada adegan di mana kayak di World Serpent tuh kayak ngeliat si Atreus terus dia kayak ada mukanya agak aneh gitu, terus begitu ditanya sama yang kepalanya si Mimir itu, si Mimir bilang kayak World Serpent rasanya kok kayak pernah ngenalin tuh anak itu gara-gara kalau di mitologi Yunani si World Serpent itu anaknya Loki yang dia dilempar ke laut terus jadi ular gede ngelilingin bumi. Oke. Wah, gue baru tahu banget ya asli, ini insight banget ini. Yang makanya kayak begitu. Gue pernah baca tapi itu lupa karena sebetulnya Norse masih kalah sih ya sebenarnya Norse sama Greek mitologi itu emang lumayan terkenal, tapi masih lebih terkenal Greek sih ya. Kalau misalnya adaptasinya lebih banyak kali karena di adaptasi film atau di adaptasi lain tuh kayak lebih kayaknya sih ya sih kayaknya porsinya gede. Lebih diperes lah bahasa lebih diperesnya yang Greek sih emang. Tapi kayak dan itu kayak menariknya kayak God of War-nya yang gue senang sih kayak dia bikinnya lebih serius ya. Betul. Yang jadi ceritanya lebih personal yang dan God of War di itu yang menariknya tuh kayak karena dewa perangnya di Norse itu si dewa Tyr yang yang udah mati di cerita God of War itu. Jadi udah mati. Yang kalau Tyr tuh kayak beda banget dari versinya Ares yang kalau di Hades. Yang kalau di mitologi Yunani. Greek ya. Ya kalau di mitologi Yunani yang Greek itu Ares itu lebih lebih panas perang gitu loh. Brutal, darah panas. Sementara kalau mitologi Norse karena ini mitologi Viking kayak semuanya tuh panas perang. Darah panas. Jadi emang emosian semua gitu.
lo tuh kalau mikir kayak mitologi Norse itu agama ekstremis dari zaman dulu loh. Karena gini, agamanya Norse lo kalau pikir itu agama Viking, lo pergi ke perang, dan kalau lo mati di medan perang, lo jadi martir yang pergi ke Valhalla. Oh Itu iya sih. kayak kepercayaan ekstremis gitu gak sih menurut lo? Kayak apa? Ya, jadi kayak menurut gue tuh kayak menarik aja dia bikin ternyata kayak counterpartnya si Kratos yang di Norse itu, si Sipir itu malah lebih bijaksana, lebih nggak mau ikut perang terlalu banyak gitu loh. Betul. Yang kebalikan kalau di Yunani, yang Ares itu yang penyembahnya itu utama di Sparta. Yang ya lo kalau pernah nonton 300 tau lah. Ya, paham. Orang itu nggak di Sparta. mana-mana kayak gitulah Ares lah. Tapi kayak itu di Yunani itu kayak Sparta tuh malah satu kota yang aneh. Kayak kalau lihat Athens yang pengikutnya Athena atau yang lain-lain, itu tuh kayak mereka lebih nguatin tuh kayak diplomasi, kayak demokrasi, kayak ya yang lebih malah nggak terlalu terpelajar lah. Terpelajar. Sementara kalau di mitologi Norse semuanya kayak perang. Itu yang mungkin dari sisi Santa Monica ya, kayak Betul. God of War yang mungkin kalau dari lo Jan, yang lo menarik studio apa lagi yang di bawah Sony? Naughty Dog sih. Naughty Dog sih. Wah gila, gue fanboy Naughty Dog banget. Gila. Gue Apa Jan? Apa ya gue udah lama nggak main di PS ya. Dan memang genrenya udah bukan genre Jan, game-game berkarakter gambar bagus yang mementingkan cerita gitu. Kalau Insomniac bikin Genshin Impact PS5 baru aja nyentuh. Enggak anjir. Langsung kata Ojan gue sikat langsung gue gacha lah. Genshin aja udah gue ini anjir. Kurang moe karakternya. Kurang moe. Itu dia, itu tuh. Doki Majo Senpai ntar dimainin lagi. Kagak lah anjir. Apa ya gue? Paling gue diantara Insomniac sama Sucker Punch sih. Karena kan kalau di Insomniac itu kan contohnya kan kayak gue masih main Spyro ya. Terus kayak Sucker Punch itu kan ya kayak dulu gue ngikutin Famous Infamous 1-2 ya. Lu juga tahu lah Jak posisinya. Terus juga Ghost of Tsushima ini gue juga sebenarnya gue tertarik. Cuma karena gue dengan laptop kentang ini nggak kuat, nanti malah meledak kalau gue mainin gitu ya. Gue belum sempat nyoba main sih. Gak ada PC-nya juga sih kan Jan? Ada PC ya itu dia. PC ada, cuma kan gue bilang gue dengan laptop kentang gue ini gue mainin gitu meledak. Maksudnya Ghost of Tsushima kan eksklusif PS apa? Oh iya sih. Guys, studio Sony bang. Oh astaga, tau nggak gue ketukernya apa? Apa? Sekiro. Bodoh amat. Sekiro From Software. Laptop kentang makanya gue nungguinnya itu dari tadi. Gue nungguinnya dari tadi gue. Sorry coy. kan dengan apa ya nggak keluar nggak jauh beda kan Ghost of Tsushima sama Sekiro 2 kan. Sekiro udah ada Sekiro 2 kan, makanya gue tuker gue. Tapi mungkin kalau buat gue sih mungkin bisa bilang iya, tapi jujur lu bilang kayak gitu buat fans From Software sama Dark Souls. Gila. Lo bakal menyakiti hati mereka. Lo bakal sakit hati banget sih kalau bilang itu. Karena Sekiro tuh gue bilang game bagus, tapi gue nggak bakal nyentuh kayak ya lu masih lebih main Dark Souls dari gue ya. Kayak gue Dark Souls tuh kayak nyerah. Gue Dark Souls tuh nyerah. Dark Souls 1 nyerah. Gue gimana ya, karena ya itu kan yang dibilang oh iya ini kayak Dark Souls kayak gitu-gitu. Terus jadi ya udah di mindset gue tuh, apalagi ya dengan emang yang tipe game kayak gitu kan bisa main semua kan pola mainnya yang mengutamakan apa ya, dodge gitu, yang counter main. Jadi kayak ya itu ketuker gue. Nioh juga lumayan lebih ke Dark Souls kali ya. Nioh sama. Kalau Ghost of Tsushima gue lebih bilang lebih mirip Ascrit lama sih, yang maksud gue zaman Brotherhood, zaman Ascrit 2 daripada apa? Mainin counter berarti ya? Ya, bukan yang Valhalla atau yang gitu ya, tapi kayak counter sih enggak sih, kayak gue lihat karena gue nyoba main, kayak gue belum nangkut karena gue nyoba main di rumah ipar gue kayak, tapi kayak Ghost of Tsushima kayak ya satu dari atmosfer aja gue seneng dulu. Senangnya Ubisoft tuh kayak dia satu-satunya bikin game yang settingnya sejarah gitu dan nggak terlalu fantasi ya. Kalau Ghost of Tsushima gue senengnya itu kayak apa, kayak fantasi sama mistisnya nggak terlalu dalam, yang lebih dalam tuh kayak sesi historicalnya yang tapi ya bukan hardcore kayak apa
Dan kayak gue sih keinget karena gue dari dulu pengen banget kayak ya lu ngomong Sekiro ya kayak From Software tuh nggak bikin game Tenchu baru sih. Kayak, Nah ini nih, ini Iya. yang gue tunggu nih, kayak menurut gue tuh kayak penerus Tenchu. Ya mereka bilang Sekiro tuh kayak inspirasi dari Tenchu, tapi kayak gue ngeliatnya inspirasinya lebih dari Dark Souls ya, sama Iyalah. ya Bloodborne nih kayak daripada yang dan kayak Ghost of Tsushima yang gue liat tuh kayak malah lebih karena dari dulu tuh gue pengen banget, gue seneng banget game Shinobi dulu kayak Tenchu 1-2 yang cewek. Kunoichi. Yang Kunoichi gue juga lupa apa yang ketiga itu gue main sama apa Ghost of Tsushima tuh kayak gue liat ya penerusnya gitu. Dan mungkin dia ngambil genrenya lebih ke di tengah-tengah ya ketika orang-orang yang hardcore gila-gilaan ala-ala Dark Souls dan kawan-kawannya, Ghost of Tsushima tuh ngambil yang lebih casual player masih bisa oke lah untuk main gitu. Jadi kayak entry point-nya jadi lebih gede sih. Nah, iya jadi kayak kan menyentuh. Kalau misalnya kayak itu kan kayak ya get good gitu loh. Iya. Nggak dan Ya kan? ya apa kayak game stealth emang nggak terlalu populer sih gue sekarang kayak kalau lihat Tenchu gitu ya. Jadi kayak Ghost of Tsushima tuh kayak lu ada opsi stealth, lu ada opsi samurai gitu loh kayak yang jadi lu tergantung lu build-nya gimana, lu bisa ya nyerangnya full kayak frontal dari ke depan atau lu bisa kayak ninja yang sembunyi-sembunyi gitu ngebunuh yang itu sih gue senang banget itu lu bisa gitu ya. Dan lu nggak dipaksa untuk seperti itu. Mungkin ada di beberapa stage harus seperti itu, tapi lu nggak selalu untuk diminta. Iya. Wah, lu harus stealth, lu harus front. Gue sih keinget banget ini kayak approach-nya Metal Gear sih begitu kelima masuk dibanding Metal Gear 4 atau sebelumnya gitu yang kayak Metal Gear 5. Kalau Metal Gear ini apa? Oh iya, kita harus stealth gitu kan. Giliran ketahuan udah keluarin The Patriot. Gue senangnya nih kayak kalau Metal Gear 5 ya kayak gue tuh seneng kayak jadi kalau online sekarang itu kayak gara-gara COVID gue nontonnya macam-macam ya YouTube kayak gue nonton video reaksi kadang teman kayak yang salah satu video reaksi gue nonton kayak kadang kalau buat game itu kayak contohnya itu kayak apa ahli pedang asli itu salah satu kayak ahli samurai nonton Ghost of Tsushima. Tapi yang kayak paling menarik itu gue tuh kayak begitu gue nonton apa kayak orang special ops mantan Navy Seals Amerika nonton Metal Gear Solid 5 terus kayak mereka bilang oh ini game-nya bakal realistik terus habis itu kayak ngeliat oh dia sembunyinya di box terus di samping box ada cewek jadinya musuhnya ngeliatnya ke posternya. Iya kayak gue mikir ini game realistik. Soalnya kayak di video reaksi yang lain itu kayak kalau Ghost of Tsushima oh iya formnya yang ini bagus yang ini jelek ini realistik begitu nonton itu gue pernah lihat itu begitu nonton Metal Gear Solid 5 tuh kayak bilang oh jadi dia masang claymore di pantat orang terus meledak nabrak itu kali ya makanya maksudnya yang bikin Ghost of Tsushima nih salah satu yang walaupun sebenarnya reviewnya bagus, tapi kan mix ya. Ada yang bilang kayak, wah terlalu pendek atau terlalu rata-rata sih mungkin yang gue paling sering denger sih kayak kurang panjang gitu loh jatuhnya. Dan memang kan jatuhnya lebih, ya mapnya pun bagus dan jujur sih yang kayak map grafiknya tuh oke juga sih. Ya salah satu yang apa ya kado terakhir buat PS4 lah, salah satu line up terakhir yang oke lah. Setelah dikecewakan sama Last of Us 2. Itu kesenangan lo aja. Sorry. Gak usah sok-sokan gitu deh, Ja. Gue karena Last of Us 2 belum main nih, gue nanya sama yang lain kan. Jadi kayak, ya Ghost of Tsushima tuh paling salah satu, gift paling bagus ya penutup PS4 lah. Sebelum peralihan next gen. Itu salah satu yang oke. Dan salah satu game yang harusnya cocoknya di next gen. Karena bikin PS4 tuh jadi kayak, ya 11-12 mesin jet lah ibaratnya. Tapi kayak gue mikirnya sih kenapa gue bandingin sama Ascrit karena kayak Assassin's Creed yang pertama juga orang komennya gue liat mirip gitu kayak Assassin's Creed pertama tuh kayak lu sistemnya menarik bisa parkour tapi kayak gamenya pendek story-nya nggak terlalu itu kayak dan linear banget. Linear yang jadi kayak gue lebih tertarik Ghost of Tsushima tuh kayak ini kayak mungkin Sucker Punch nyoba secara teknis dia bikin game minimal dulu tapi dia kayak feel pakai pedangnya tuh bener kayak environment-nya tuh didesainnya bagus, baru nanti sequel-nya itu yang dia desain yang udah bener-bener kayak lebih ke ini sih ya lah kalau yang gue tangkap. Jadi kayak pilot game gitu. Iya. Mereka test drive, trial, terus ngelihat ombak lah bahasanya kan kayak cek ombak. Oh ternyata saya responnya bagus gini-gini. Oh ya wes.
ternyata secara komplain kita nggak terlalu banyak, mungkin ya bahasanya kayak itu kan ya langsung dilanjut ke seri berikutnya, paling gitu kan. Iya, gue sih ngeliatnya lebih kayak gitu sih yang. Tapi kayak Jadi, menurut mau lo ngelihat juga, ini sih perkembangan sistemnya ya paling. ya. Tapi ini Apa gue yang juga ngomong ditambahin. karena mumpung ngomong Sucker Punch gitu kayak, gue juga main Infamous kayak. Kalau menurut lo pada di PS5 Sucker Punch bakal ngeluarin game Infamous baru nggak? Enggak, Ya, menurut lo serinya udah mati atau? udah mati. Gue bilang sih justru masih ada harapan ya, maksudnya berkacanya dari Infamous 1 tuh salah satu masuk launching title PS3 ya kalau nggak salah ya, salah satu ya. Iya kalau nggak salah sih. Kalau nggak salah iya deh. Enggak. Enggak. Itu Itu mah PS3 iya. Slim, PS3 Slim, sorry. Jadi PS3 PS3 Slim. asli makanya. Gue karena dulu beli PS3 Slim, nah dia muncul di waktu itu. Nah, Infamous itu salah satu apa ya? Kayak gue tuh yang pengen gila kapan sih main game hero lu bisa ngedirect ceritanya walaupun memang pilihannya cuma dua dan endingnya cukup linear. Walaupun kalau gue bilang secara twist salah satunya mungkin Infamous 2 tuh yang cukup agak twist di ujung-ujungnya gitu. Nah, abis dari Infamous 2, 1, 2 oke, Infamous yang Second Son sebenarnya oke. Maksudnya dari segi grafik nggak usah ditanya, bagus. Terus dari segi ya powernya, skillnya gitu, itu juga keren. Kayak ada yang neon, ada yang jadi apa ya itu asap dan segala macam. Ya itu oke punya sebenarnya. Cuman mungkin karena kita terlalu terbiasa sama si Cole itu, jadi kayak ada kayak orang bilang, wah kayaknya nih franchise nggak bisa dibawa kemana-mana nih, karena udah melekat banget gitu loh. Itu tuh kayak, ya gue sih jujur aja ya, kayaknya gue berharap, bahkan sebenarnya bukan Infamous doang yang gue harapin. Karena Sucker Punch itu gue justru ngarepnya malah Sly and Cooper sebenarnya. Kalau tiba-tiba dia bisa nge-twist Sucker Punch, wah ini saatnya kita, karena kan Ratchet and Clank aja salah satu masuk yang Kalau launching. itu sih masih ada kemungkinan sih, Ja. Tapi Kalau misalnya kayak gini deh, Sly Cooper dulu terkenal kan maksudnya kan. Yoi. Nah, maksudnya kan dengan kayak Crash gitu loh. Crash sendiri lo lihat kemarin nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluar gitu kan. Versi remaster. Ya kalau gue sih masih ada harapan kalau misalnya Sly Cooper. Tapi kalau misalnya kayak Infamous kayak ya, itu tapi sih kalau gue nggak tahu sih kayak karena kalau kayak Crash gitu ya kayak aslinya Crash harusnya Naughty Dog kan, tapi karena hak publishingnya Activision Activision yang remaster, gue nggak tahu kalau Sly Cooper panjang nih. Karena gue nggak tahu karena dulu kayak Naughty Dog Santa Monica sebenarnya itu kayak studio yang dibeli Sony gitu ya, jadi menurut gue kayak contohnya Spyro gitu kayak Insomniac kalau nggak salah ya, Spyro gitu kayak. Ya, Insomniac. Sekarang mereka nggak bikin game Spyro baru gara-gara haknya udah di Activision. Kayak gue nggak tahu kalau buat Sly Cooper gitu kayak gimana. Tapi salah satu alasan kayak franchise lama itu kayak yang seingat gue kayak Ratchet and Clank doang yang masih di Insomniac gitu dah. Yang makanya mereka bikin baru. Tapi kayak gue juga nggak kayak Ratchet and Clank, makanya mereka masih bikin Ratchet and Clank baru juga kan yang apa trailernya udah keluar sih tapi belum di-announce. Kayak makanya gue nggak tahu kalau untuk kayak Sly Cooper sama yang lain, tapi juga kayak gimana ya, kayak gue ngerasa sejak PS3 itu kayak Sony, studio yang di bawah Sony yang terutama buat eksklusifnya gitu, kayak mereka lebih ngarah ke yang desain realistis gitu nggak ya, kayak ya Naughty Dog Humanism. dari Crash langsung ke Uncharted, langsung Insomniac dari Ratchet and Clank ke Spider-Man, Sucker Punch, dari apa? Dari kayak apa tadi? Sly Cooper sekarang udah Sly Cooper tuh udah nggak di Sucker Punch Production, tapi di Sanzaru Games. Nah itu 2010-2013. Kayak gue setahu gue tuh kayak gue pernah ngobrol, gue lupa ngobrol nggak siapa kayak, tapi ada yang pernah bilang tuh kayak jadi kayak franchise lama itu gara-gara dulu tuh jadi beda dengan zaman PS3 Xbox 360 itu kayak dulu tuh kayak sistem tuh nggak perang langsung loh, jadi kayak biasanya Xbox 360 itu keluar begitu PS2 di tengah life cycle-nya gitu loh. Jadi kayak kalau lu ada ngedesain game, lu lebih ngedesain yang apa yang waktu itu keluar, jadi bukan platformnya keluar bareng, gue ngedesain untuk dua-dua atau cuma eksklusif satu loh. Jadi sekarang begitu zaman eksklusif, kayak publisher yang dulu Activision, karena kalau kayak Activision itu kan
nggak make sense loh kalau Activision bikin Call of Duty cuma khusus untuk PS5. Lo ignore Xbox ya, pasti mereka nggak mau kan ya. Jadi kayak susahnya tuh kayak buat franchise itu tuh kayak ada isu itu juga sih. Oke, iya bener sih. Ada masalah dan ya sayang aja sih menurut gue kayak ya kesempatannya terutama kayak Sly Cooper terus Spyro salah satunya. Itu salah satu game yang bentuknya kartun tapi cukup memorable terutama Sly Cooper sih. Salah satu yang gameplay unik. Nah, itu tuh sayang banget sih kalau nggak dihidupin lagi franchise-nya, either mau di remaster atau apapun namanya tuh harus memperkenalkan ke anak-anak kecil kayak ini ada game kartun yang worth it dimainin sama ibu dan bapaknya gitu. Serius loh, maksudnya kenapa gue bisa bilang gini karena memang saudara gue perempuan nggak ya hobi main game tuh benar-benar casual gamer aja gitu. Ketika gue main Sly Cooper dia tertarik dan dia mainin dan tamat. Itu bener-bener kayak gila emes banget gue gitu loh. Dan sampai dia nanya, ini gak keluar seri baru lagi? Sampai dia ngikutin di seri-seri berikutnya. Ketika seri ini udah gak lanjut ya kayak, kok gak lanjut ya? Padahal kan gamenya oke. Dan dia salah satu game yang setiap stage-nya tuh ada, ya asli lah gue kalau ngomong itu game terlihat fanboy banget lah pokoknya. Asli. Terlihat fanboy sekali lah. Ya itu sedihnya hukum IP sama trademark. Lo banyak IP ya gue udah banyak nangis dari IP-nya Konami. Di Konami semua. Silent Hill MGS jadinya game pachinko doang. Makanya gila downgrade banget anjir. Iya, jadi ya tergantung IP holdernya sih mau diapain. Kayak Activision ya Crash Bandicoot ya cuma ngerilis remaster sama kayak Spyro doang kayak. Tapi mereka nggak bikin game baru. Kayak cuma yang remaster kayak karena studionya Activision kayak ya udah sibuk semua COD sama Blizzard, nggak mungkin lah Blizzard nggak bikin game Spyro. Iya, susah lah. Marketnya udah berubah orang-orang juga. Tapi yang kayak gue harap karena salah satu kayak From Software ya kayak mereka tadinya gue mikir kayak From Software yang bikin Dark Souls itu kenapa mereka nggak bikin Tenchu? Karena dulu Tenchu itu haknya di Activision. Tapi kayak begitu taunya mereka bikin Sekiro, taunya mereka nge-partner sama Activision lagi buat nge-publishing. Jadi kayak ya gue ngarep aja sih kayak masih ada deal-deal gitu yang bakal balik lagi tapi ya kayak kesempatannya kecil lah. Susah sih. Balik kayak lu bilang itu sih, Vin, kayak udah shifting dari tema-tema yang satu jadi kayak benar-benar tentang apa ya bentuk asli ya all about apa ya visual lah jadi kayak visual yang benar-benar mendekati kenyataan real kayak semua bentuknya orang yang mirip gitu. Nih kalau udah bahas mirip gini nih asik banget nih dari sini langsung ke Naughty Dog nih kayaknya dari tadi yang udah darlingnya Sony sama Eja ya kayak mungkin kayak gue ngomong Naughty Dog dulu ya kayak gue pengen nanya lo sih Ja utama karena lo apa di sini di antara kita gue sama Ojen tuh udah lama pengen ngebahas Naughty Dog tapi kayak kelihatannya kita nggak fair kalau cuma gue karena kalau cuma gue sama Ojan ada kita ngetain dong. Kayak gue jujur aja gue ngomong untuk mewakili Ojan ya Jan kayak menurut gue sama Ojan tuh kayak menurut gue sama Ojan tuh kayak kita nggak ngerti loh kayak secara gameplay walaupun ya gue oke aja game yang kayak desain Naughty Dog tapi kayak gue sama Ojan tuh kayak nggak terlalu dapet feel-nya dari game-game Naughty Dog baik itu Uncharted sama The Last of Us kayak gue sama Ojan tuh kayak dulu kita pernah ya kayak gue lupa Uncharted 2 ya Jan yang kayak dua. Kita main maraton itu kita main bertiga lo bayangin lah itu gue habis minjem kaset sama lo itu minjem kaset sama lo tuh hari Kamis si Hendra waktu itu main terus sama siapa? Sama lu ya? Sama gue. Iya, lu bertiga. Kayak kita maraton gitu ya weekend gue nginep di tempat lo. Maraton itu bayangin aja gue main bertiga. Terus kayak gue main dulu terus kayak udah nih gantuk lu nih. Oh iya wes gitu kan. Jadi gue tidur tuh. Itu si Kevin masih main kan gitu. Pas gue bangun si Hendra masih main gitu kan. Mana? Kevin tidur. Gantian gue yang mainin. Adanya jadi kayak ronda, kayak shift kita main game semua. Nggak niat gitu loh. Kayak orang ronda males. Nah kayak mungkin lo bisa ngejelasin kayak buat lo yang ngefans Naughty Dog kayak kenapa sih kayak Naughty Dog tuh kayak
Karena gue juga ngaku kayak Naughty Dog di antara studio Sony yang paling terkenal lah. Ya. Naughty Dog kayak Uncharted, si Nathan Drake udah jadi mukanya PS lah zaman generasi PS3, PS4 kayak apa sih kayak yang buat lo excited? Intinya gini, kenapa lo suka Uncharted sama The Last of Us gitu aja? Lo kesambet apaan? Jadi gini nih. Kalau dari Uncharted mungkin karena gini kali ya. Karena gue pada saat PS3 itu kan beli di momen PS3 Slim. Gue dan saudara gue memutuskan, oke, kita beli PS3 nih udah keluar yang Slim. Pada saat gue mutusin, gue milih game, ada gratis game 1 dong. Gue pilih Infamous. Karena gue udah baca kayak, wah, ceritanya begini, lu akan bisa menentukan jalan cerita, lu bisa jadi ya good or bad. Jadi kayak ya seru aja gitu. Nah, sementara saudara gua yang umurnya itu di bawah kita 8 tahun, berarti pada saat itu umur berapa kebayang kan? Nah, dia mutusin untuk beli gratisannya ambil Uncharted 2. Nah, ketika gua udah tamatin Infamous, gua pinjem gamenya, gua tuker lah. Ini Infamous dia pakai, gua mainin Uncharted 2. Di situ mungkin salah satunya yang bikin gua kangenin adalah sebenarnya Uncharted ini kan meniru formulanya, menurut gue pribadi ya, gue nggak tahu menurut orang, meniru formulanya Lara Croft. Cuman untuk orang-orang yang baru bilangnya, wah Lara Croft terinspirasi banget dari Uncharted, padahal kan nggak gitu. Nah, Uncharted ini mungkin salah satu yang menghadirkan apa ya, ibaratnya tuh kayak lu main game Indiana Jones, tapi feel-nya ya apa ya, maksudnya kayak lu nonton film Indiana Jones tapi dibikin game, ya kayak gitu loh, maksudnya feel-nya jadi kayak nonton emang iya serius maksudnya gue ngakuin itu salah satu cikal bakal salah satu cikal bakal yang bikin game itu terkenal bagaimana, wah game cutscene-nya oke. Contoh salah satu yang orang bukan banyak, ada beberapa orang protes, salah satunya Ghost of Tsushima itu cutscene-nya nggak banyak, dan itu salah satu yang bikin orang kayak, wah ini gamenya bagus, sampai ada yang komen gitu, sayang banget cutscene-nya nggak banyak. Itu yang bikin apa ya, salah satunya ya gue bilangnya Uncharted 2 sih yang bikin orang harus mewajibkan next game harus punya cutscene bagus dan visual bagus. Nah yang di Ojan sama Kevin bilang tuh, ini kita nonton game bukan main game. Isinya lu main dikit isinya cutscene, main dikit isi cutscene, main dikit isi cutscene. Cuman ya Uncharted 2 itu mungkin karena pada saat itu genre kayak gitu lagi nggak ada, mungkin boleh dibilang kayak baru muncul. Sama kejadiannya sama God of War pertama kali muncul di PS2, di mana semuanya real time quick event kayak gitulah, dan akhirnya banyak kan game-game yang niru kayak, wah ada momen ini pencet. Nah, sama hype-nya kayak gitu dan terbawa sampai sini, dan di mana next gen makin lama tentang visual. Nah, Uncharted itu muncul di saat yang lagi pergerakan menuju ke arah sana, dan akhirnya jadi ya tolak ukur game untuk bukan main game, nonton game. Walaupun sebenarnya ceritanya agak oke, walaupun emangnya dari segi gameplay ya kayak gitu. Terus Kevin sama si Ojan juga, lu berdua kan ngerasain yang kayak gila ya, ini bodoh banget gue ngumpet gini ini nggak ketahuan. Atau bahasanya lu stealth aja mesti ya gitu deh, kayak lu dipaksa stealth, dan stealthnya maksa, dan memang mekanismenya bukan buat stealth gitu. Ya itu jadi satu gambaran yang aneh. Cuman itu terbantu karena cutscene dan ceritanya buat gue pribadi. Nah, kalau untuk Last of Us, menurut gue pribadi tuh, ya gue nggak tahu lu berdua main sampai tamat atau enggak. Gue karena main sampai tamat, ceritanya menurut gue deep sih, dibandingkan dengan Uncharted. Uncharted itu bener-bener action movie Hollywood yang dibikin game lah. Nah, Last of Us mungkin ya tentang post apokaliptik, terus kayak ya temanya menurut gue baru, walaupun kurang lebih sebenarnya sama kayak Uncharted modelnya, maksudnya bahkan bukan semi linear, hampir linear, cuman ada grindingnya, kayak lu bikin tools, lu bikin ini segala macam. Dan ya kalau gue bilang sih Last of Us, karena gue main yang pertama, yang kedua gue belum main ya, itu ceritanya lebih deep, dan itu kali yang lebih bikin gue tertarik. Dan ya lu ada, dan Last of Us itu salah satu yang kena hype companion AI, kayak kita jalan itu nggak sendiri gitu, lu main single player tapi ada companion AI. Salah satunya kan yang pakai Resident Evil 5, walaupun gamenya menurut gue fail, dari survival horror langsung jadi apa sih,
tentang action. Gue ngerasa Resident Evil 5 lebih kategori DMC daripada survival. DMC pakai pistol. Lebih ini sih. Ini DMC kalau pakai buat pistol. ini mungkin lebih ini sih. Kalau misalnya yang companion AI itu yang kemarin dibandingin itu Last of Us itu, kenapa hype itu? Karena dia lebih berguna daripada companion AI si Resident Evil 4. Tapi Ashley. Iya, itu standar rendah banget sih companion aja. Itu berbeda yang waktu itu dikomparasi adalah itu di mana pada bilang tuh lu companion AI cewek tuh nggak cuma help doang, paling kan lu ngebantuin ngedistract lu apa kayak itu yang gue inget sih kalau misalnya adalah Sofas. Companion AI-nya paling oke sih itu sih pada saat itu ya, salah satu yang guna lah bahasanya gitu. Berguna. Mungkin sih itu ya. Gue juga nggak itu sih, kayak gue jujur ya kalau dari cutscene sama musik sama gue bilang emang Uncharted masih bagus sih, kayak apa maksudnya dia kayak gue tetap masih kagum lah grafis dan segala macamnya ya, kayak ya mungkin itu yang buat banyak orang seneng banyak cutscene-nya, buat gue tuh malah kayak gue malah seneng ya Ghost of Tsushima tuh nggak banyak cutscene. Karena kadang gue mikir kalau cutscene kepanjangan kayak ada gue pengen main gamenya ngapain nontonnya kelamaan gitu loh kayak. Tapi itu ini sih enggak jadi lebih gini sih, yang maksudnya itu lebih ini loh, kita game itu kan lebih apa ya, lebih kita mau action itu sih ya lebih terlibatnya kita gitu, sedangkan kalau misalnya kita bahasa gue tadi nonton game gitu kan kayak ya lo ngarahin nembak gini-gini tapi kan enggak secara itu ya banyak lebih beratnya ke story di mana actionnya itu minimalis itu sih ya. Yang apa ya kalau buat ya lo sama nggak sih berasa gitu juga Vin? Ya kalau gue sih lebih ke situ sih maksudnya kenapa alasannya kayak gue nggak suka nonton game gitu. Iya sih satu sih itu sih ya, tapi kayak nah ini mungkin kayak kalau Eja bisa ngedefend gue juga ya, kayak mungkin tes gue aja ya, kayak gue ya orang kayak ngepuji satu mungkin Naughty Dog dibilang kayak ceritanya yang bagus gitu loh. Tapi menurut gue tuh kayak mungkin bukan tes gue aja ya, kayak karena gue juga main game, gue main game Telltale walaupun nggak sering, tapi kayak gue masih main game Telltale yang itu lebih cutscene daripada Uncharted. Gue bilang lebih nggak ada gameplay, itu gue lebih kerasa gue nonton game. Tapi ya karena ceritanya gue demen, gue masih itu deh, kayak menurut gue tuh kayak cerita Naughty Dog gimana ya, kayak ya Uncharted terlalu generik sih. Ya kayak yang bikin gue, karena ceritanya. Tadi lu bilang kayak Uncharted tuh kayak Indiana Jones dibikin film, ya itu gue setuju, tapi kayak jujur yang buat gue menarik Indiana Jones tuh nggak cuma actionnya tapi juga settingnya yang masih perang dunia kedua gitu, yang awal abad itu, yang kalau di Uncharted settingnya modern lebih kerasa jadi generik buat gue. Jadi mungkin gue nggak terlalu in-nya di situ. Yang kalau The Last of Us kayak The Last of Us gue bilang kayak ada bagian story yang gue bilang oh ya ini bagus. Tapi settingnya ya, jujur setting apokaliptik mungkin karena gue waktu The Last of Us keluar itu kayak gue bener-bener lagi burn out kayak The Walking Dead sama film zombie yang lain gitu, kayak mungkin jadi gue nggak terlalu itu kayak. Nah itu kayak kalau menurut lu kayak ceritanya di Naughty Dog tuh emang apakah menurut lu tuh bagus banget, karena kayak The Last of Us sekarang diadaptasi jadi seri HBO nih mau betul. Kayak lagi mau diadaptasi, kayak menurut lu tuh ceritanya kuat nggak sih kayak The Last of Us ataupun Uncharted? Kayak ya lu tadi bilang The Last of Us lebih kuat, tapi kayak kalau menurut lu The Last of Us tuh kayak ceritanya apa ini bener cerita unik nggak sih kayak menurut lu gitu? Lu gimana Jan? Lu dulu apa gue nih Jan? Lu kayaknya dari tadi enggak lah, lu lah masih gue. Karena aja nama gue kelihatannya opininya mirip. Sama, karena ini udah pernah gue bahas. Cerita gini-gini plotnya tuh kan tadi gue bilang ini tuh plotnya tuh terlalu generik gitu loh, kayak zombie apocalypse. Terus juga si bapaknya ini iya ternyata ada yang anak yang unik gitu loh, anak unik gini khusus, terus gini ya udah aja gitu loh kalau kayak ini makanya gue bukan bilang cerita aja lagi, karena satu nih gue bilang kayak Santa Monica God of War, gue ngerasa itu banyak kayak hubungan
Kratos sama si Atreus Ya. tuh mirip banget sama si Ellie sama Joel di Iya. Betul, The Last of Us. Iya. Tapi kayak gue lebih tertarik God of War karena settingnya yang ya mungkin gue kayak kerasa gue itu jadi uniknya di situ loh gitu, kayak sama karakternya Kratos menurut gue lebih menarik daripada karakternya Joel. Iya, lebih ikonik lah. Apa ya bahasanya? Cara pembahasannya sih, maksudnya cara ngegodok ceritanya itu. Jadi kayak ya kalau tadi gue bilang ya terlalu generik, nggak tahu kenapa rasanya kayak udah kebaca aja gitu, gimana sih? Yeah. Mungkin baca ya ke bener. belakangnya. Kalau gue sih ke situ aja. Kayak kata Kevin sih bener, maksudnya Last of Us ini muncul ketika hype-nya post apokaliptik yang hancur-hancuran yang kayak Walking Dead. Emang bener sih, maksudnya ketika tema itu lagi hype banget, tiba-tiba ada satu game yang ngeadaptasi tema-tema yang serupa gitu loh. Cuma memang apa ya, mungkin karena bahasa gue mungkin gini ya, engagement lagi tinggi banget soal post apokaliptik, dan dia menawarkan satu apa ya, boleh dibilang yang mungkin karena apa ya, kalau gue bilang temponya slow pace banget sih sebenarnya mungkin gamenya ya. Jadi kayak tempo game itu ya oke, kayak tadi Kevin bilang God of War itu menceritakan bonding si ayah dengan anaknya, atau kayak di Last of Us Joel dengan si Ellie gitu kan, bonding mereka berdua gitu yang awalnya nggak kenal. Cuman memang cuman kan kalau God of War temponya bisa yang tiba-tiba, namanya juga game barbar gitu, temponya bisa tiba-tiba turun untuk masalah bonding itu, terus tiba-tiba hype dengan secepat kilat gitu kan. Yang kejadian di Last of Us kan, tempo dia pasti ada di beberapa tempo tuh yang kayak agak tinggi, cuman ya tingginya sebatas gitu aja ya, karena memang bener sih tema itu saat itu lagi hype, dan memang bener kata Ojen, lebih gampang ketebak sih, karena lu kayak oh iya ini pasti nanti ada yang mati, oh iya nanti pasti ini nggak bakal happy ending, oh dia ketemu orang ini pasti orangnya nggak selamat. Jadi kayak apa ya, ya post apokaliptik. Dan tadi gue demen yang si Kevin bahas Telltale game, memang jauh lebih itu real time quick event banget, yang kayak lu mesti berpikir dialog mana dan endingnya bisa berubah. Mungkin tuh salah satu daya tarik, dan mereka memang mengakui emang namanya aja Telltale game gitu. Si studio, jadi emang ya gue cuma mau ceritain doang, lu mencerita, gue kasih cerita, lu ceritain ulang perspektif lu maunya gimana. Ya terlalu gampang ditebak. Nah, cuman kalau balik ke Uncharted, nih gue mesti bilang Uncharted muncul waktu yang tepat. Lara Croft pada saat Uncharted kedua ya, hype mereka tuh kan yang di kedua ya. Nah itu Tomb Raider itu lagi nggak jelas arahnya. Yang kasiannya adalah Uncharted 2 meledak, franchise Lara Croft memutuskan untuk di-reboot, dan itu gamenya jauh lebih keren sebenarnya. Dari tema ya grindingnya jauh lebih AI-nya lebih make sense, itu style-nya juga lebih nggak maksa, dan ceritanya pun oke, dan Rebootnya di Uncharted 3 sih, Ja. Apa? Rebootnya di Uncharted 3. Rebootnya di Uncharted 3 ya. Nah, makanya hype-nya kan di kedua hype, habis itu muncul yang rebootnya Lara Croft. Sorry nih, berarti gue salah. Nah, cuman orang ya mungkin yang akan main ke Lara Croft ya orang-orang ya old school gamer yang kayak gue pernah main Tomb Raider. Wah, ini game keren gini ya. Yang kasihan sih beberapa gamer yang anak baru, ya elah sama kayak Uncharted. Nah itu tuh sebenarnya tuh aduh asli deh. Ini walaupun bahasa temanya studio PS ya, Lara Croft itu lebih the best. Asli, serius. Ini jujur aja, gue main Uncharted cuma 2 sama 3, 4 pun gue gak nyentuh sekarang. Gue malah sibuk main Lara Croft 2 seri. Dan itu gameplaynya jauh lebih panjang, dan jauh lebih, ya lebih oke lah sebenarnya. Ya lu actingnya juga lebih bagus. Nah, ada crafting masalahnya. Voice actornya juga sebenarnya sama lah, oke. Cuma explore dari mapnya itu jauh lebih, walaupun ada collectible yang beberapa yang mungkin bisa lu skip begitu aja, cuman bonusnya tuh oke, mungkin kayak lu bisa dapat senjata yang lebih oke. Sedangkan kayak di Uncharted ya udah aja, lu nggak usah mikir ammo, lu nggak usah mikir senjata, nggak ada mikir upgrade. Senjata lu habis bunuh aja orang, dapat senjata pelurunya udah. Gue ingat banget anjir, gue main Uncharted 2 tuh kayak Rambo aja. Gue seneng lu nge-bring up Tomb Raider sih, karena gue main Tomb Raider reboot yang pertama, yang gue belum, yang kedua gue belum main, cuma nggak ada waktu aja sih kayak. Gue senang jujur reboot Tomb Raider yang pertama gitu ya. Kayak menurut gue sih gameplaynya satu itu lebih
kayak ya dari sisi stealth, dari sisi platforming, entah kenapa menurut gue lebih nyentuh daripada Uncharted. Kayak kadang gue ngerasa Uncharted tuh kayak platforming yang agak di scripting gitu loh, kayak gue kesini terus ada adegan sinematik gitu loh. Iya. Nah tapi ada satu lagi kayak mungkin gue ini kayak dari sisi kayak jujur kayak ya kalau Ojan tadi bilang kayak ceritanya bisa ketebak gitu, tapi gue ngerasa tuh kayak banyak cerita video game tuh gampang bisa ketebak gitu. Yang bikin kadang gue tertarik tuh dari sisi karakter gitu ya, kayak mungkin menurut gue tuh kayak dari sisi itu cara gua, maksud gue tadi tuh cara ngebahasnya gitu loh, cara ngembanginnya gitu loh. Kan pasti secara alur cerita secara general pasti kan kita udah tahu, oh ini gini udah. Tapi di dalamnya itu kan ada twist, ada pengembangan karakternya. Nah itu kan yang bikin menarik gitu biasanya, walaupun dengan alur yang udah tebak. Jujur sih gue bilang The Last of Us 1 kayak perkembangan karakternya menarik gitu dari Oke lu Jan, serius deh. Joel sama Ellie. Iya. Tapi jujur yang kenapa gue nggak terlalu, mungkin gue ini tengah-tengah antara Ojan sama Eja ya. Kayak, karena gue juga masih bilang The Last of Us tuh kayak ada banyak titik yang kayak ya Joel, ya ini spoiler lagi, hati-hati buat yang belum, kayak yang Joel kayak anaknya mati sama dia ngebonding sama Ellie yang akhirnya dia nggak mau lepas, itu gue bilang masih bagus. Yang bikin gue bukan terlalu orang yang PC yang kayak dibilang game tuh harus diversitas, harus cewek, harus apa yang lain. Bodoh amat. Tapi jujur desain karakter utama Naughty Dog dari Nathan Drake sama Joel kayak template action hero, action hero general, karakter Tom Cruise atau apa dari tahun berapa yang kayak gue ngeliat terus loh, yang good looking boy, bapak-bapak yang udah season banget ya. Nah sementara kalau kayak God of War tadi kayak gue bilang tuh kayak, karena gue bilang kayak cerita God of War tuh kayak mirip banget sama The Last of Us. Tapi gue jauh lebih tertarik kayak karena karakter Kratosnya menurut gue tuh kayak menarik, ini kayak orang mantan barbar perang yang sekarang coba besarin anak, atau bahkan kayak Tomb Raider pun tuh kayak Lara Croft jauh lebih menarik gue, karena kayak ini cewek yang pengen coba ngebuktiin dia bisa jadi kayak ini, tapi juga ada trauma, ada apa yang dia belum siap ngadepin monster-monster ini. Itu lebih twist karakternya lebih oke gitu. Pengembangan karakternya lebih keren. Lebih cepet gue nempelnya daripada Uncharted sama The Last of Us gitu loh, kayak ya gue tahu sih The Last of Us 2 yang karakternya Ellie ya, tapi entah kenapa gue masih kok ngelihatnya entah kenapa masih agak kayak karakter vanilla gitu. Gimana ya? Kayak gitu. Kira Ellen Page. Iya. Ya enggak, kalau itu iyalah. Kenapa vanilla? Aduh, kenapa vanilla gitu. Gimana Jan? Ya dari lo dua tadi bilang gitu kan ya, pengembangan karakter ya. Ya jujur gue punya itu kan, tapi nggak gue tamatin karena gue ya itu di tengah-tengah tuh gue udah keburu bosan dengan apa ya? Ya itu gue ini mah gue nonton game bukan main game, jadi ya udah gue belum sampai ke pengembangan karakternya jadi kayak ya gue belum ngerasain itu, makanya kan kayak tadi gue bilang kayak ya kurang menarik gitu, karena kayak Eja tadi bilang kan slow pace. Iya benar. Mungkin karena slow pace itu jadi gue nggak keburu dapet engagementnya gitu, jadi kayak udah keburu bosan duluan. Nah, mungkin bahasanya kalau gue bilang slow pace itu kan untuk di tahap awal. Sebenarnya ada yang mungkin lu belum main sampai sejauh itu, jangan ada di fase tuh yang kayak balik lagi ya, mungkin karena memang temanya post apokaliptik, jadi lu akan ketemu keramaian atau ketemu apa sih, ada orangnya atau zombinya atau si manusia-manusia fungi itu, manusia-manusia jamur itu ya ada di beberapa titik doang, dan itu mungkin yang karena memang dia ngebawa post apokaliptik yang dimana sepi. Nah itu tuh mungkin yang jadinya kayak aduh gila ini gue dragging banget mainnya, ibaratnya gitu kali. Mungkin buat kalau gue bilang kayak orang-orang yang adrenaline rush yang kayak mesti all about smashing button. Jangan kan gitu ya, kalau lo bahasnya gitu. Gue Fallout 3 gue keliling di atas tanah tandus gitu, kuat gue. Mapnya gue bisa ngelengkapin semua. Fallout gue nyerah deh. Kalau misalnya ini ya, nah maksudnya dengan Fallout aja yang mapnya yang kosong gitu, gue masih bisa maininnya gitu loh, masih bisa mainin tamatin malah kan. Ini kayak ya kalau misalnya argumen itu ya kan 11-12 gitu kan. Nah, posisinya pos apokaliptik juga dengan kosong gitu kan. Sepi gitu. Nah, gue sih jadinya lebih setuju sama Kevin, maksudnya memang ciri khas dari si
Naughty Dog ini ya bener template-nya ya Hollywood actor banget, kayak yang good looking atau jadi kayak apa ya, lu nggak merasa ada ketertarikan lu untuk melihat karakter. Beda kan apalagi God of War, kayak si Kevin bilang awalnya barbar, tiba-tiba jadi berusaha menjadi sosok bapak gitu kan, nggak mencoba untuk tidak barbar, terus lepas dari pengembangan karakter, dari penampilan karakternya itu ada apa ya, lu tertarik gitu, lu wah nih karakternya kayak begini-gini deh. Nah, jadi kayak lu akan tertarik ya sama kayak Infamous mungkin atau beberapa game lain gitu ya. Nah, jadinya ya memang mereka tahu senjatanya ya, balik gue bilang sih, Naughty Dog tahu arahnya konsol game ini akan bawa ke arah tentang visual yang dimana dulu kita udah sama tahu banyak banget game zaman dulu itu yang bagus-bagus, cuman ya kendala visual pada zamannya ya udah aja cuman segmented, cuman beberapa orang. Dan kayak ini sebenarnya udah dibahas juga sama gue sama Kevin bar itu, banyak game yang oke di zaman dulu cuman akhirnya segmented, dan karena kita nih orang-orang yang merasakan nikmatnya beli game PS1 yang harganya cuma 6.000 atau 10.000 ya mentoknya. 5.000 aja. Iya, lu beli game nggak ngerasa berdosa gitu, kayak wah ini game main deh gitu, main Captain Commando misalnya di PS1 dulu, wah udah tamat yaudah deh. Main ini ya, gue inget banget gue dibeliin tuh Chicken Run anjir. Bodoh lah, nggak gue ngerti tuh, gue juga main. Tahu kan lu Chicken Run kan, gila. Main terus kayak apaan sih ini, udah gitu aja loh, kayak ya udah nggak cocok ya udah. Nah itu mungkin yang gue bahas sama Kevin tuh jadi mengerucut, jadi kayak orang-orang di luar kan tidak merasakan kenikmatan kita sebagai penikmat, wah gamenya sampah, beli lagi yang lain gitu ya. Kita kan baru mulai ngerasainnya mungkin PS3 walaupun bisa didonggel ya, mungkin PS4 lah yang bahasanya murni lu harus bayar duit tuh yang lumayan gede gitu. Iya bayangin lebih dari effort lah bahasanya kan. Effort banget, dari goceng ceban tiba-tiba bisa naik sekian ratus ribu tuh kan kayak wah gila. Gue mikir deh beli game. Nah mungkin di situ yang akhirnya banyak pengembang game bukan cuma yang eksklusif ya. Jadi mereka mutusin untuk wah ini kayaknya tema-tema misalnya kayak Tomba PS1 menurut gue oke ya, Tomba 1-2. Wah kayaknya susah nih, jangan dibikin deh, mengerucut. Terus kayak misalnya ada juga dulu side scrolling game, mungkin kalau lu berdua ada yang tahu Monkey Magic, itu salah satu game yang bikin gue anjir main itu gue. Nah, Monkey. Untuk gue pada saat itu masih bocil main gitu tuh bikin pusing, stres, dan gue nggak tahu mesti ngapain. Nah, BT sorry. Vin nah. Masih hidup Vin? Masih. Gue tadi udah banyak ngomong, makanya gue dikasih kesempatan kayak. Takut DC aja, takut DC. Makanya tuh kayak gue coba kuota gue batasin ngomongnya. Makanya makanya mungkin itu kali ya yang akhirnya bikin kesini-sini tuh game ya, studio game yang kayak Kevin bilang akhirnya perang antar konsol yang benar-benar bukan di istilahnya gue ngeluarin konsol baru, gue juga ngeluarin, jadi kayak head to headnya jadinya kayak gue punya game ini dulu, jadi kayak segmented ya. Contoh kayak Naughty Dog sendiri akhirnya Uncharted sama Last of Us gitu kan ya, tentang lu nonton game ibaratnya labeling orang. Terus kayak Santa Monica mungkin salah satu yang bisa ngebalance si nonton game dengan main game. Nah itu jadi kayak mungkin udah kayak dibagi porsinya gitu loh. Jadi kayak gue misalnya mungkin Sony berpikiran kayak gue mau segmennya orang-orang yang demennya visual dan cutscene, gue pengen yang tentang ikonnya yang kuat banget gitu atau gameplay. Jadi kayak mungkin itu kali ya. Jadi kayak ya akhirnya terbentuk dengan begitunya. Ya, kayak gitu bener juga sih. Jadi kayak ini untuk lo developer ini lo fokusnya tipe game yang kayak gini gitu kan. Kalau untuk yang ini kayak gini gitu. Dia menciptakan pasar sendiri. Jadi dia udah tahu pasarnya nih banyak orang-orang. Kebetulan Naughty Dog dapatnya yang sword and stick gitu kan, yang dapatnya ya gue tai-taiin. Apalagi Naughty Dog kebagiannya ini nih satu lagi dan apa sih walkthrough gamer di YouTube. Jadi game-game kayak gini tuh yang salah satu yang bikin orang-orang menarik buat nonton, kayak gue pengen lihat ceritanya deh, tapi gue pengen lihat orang yang main. Misalnya kayak PewDiePie salah satu yang meledak ya, maksudnya Last of Us video dia salah satu yang meledak juga kan. Gue juga salah satu yang nonton gitu. Kayak lu pengen ini approach game ini gimana ya?
Ya itu sih ya udah susah lah. Itu Naughty Dog udah pasarnya emang nonton game lah biasanya. Ya itu mungkin sih, tapi Ya kayak kalau juga yang PewDiePie tadi sih gue enggak sih. tapi kayak jujur Ya lanjut. nggak jujur sih kayak emang kayak Uncharted sih gue nggak tahu, tapi kayak The Last of Us emang ada banyak video Yoi. let's play yang populer sih gara-gara kayak lo walaupun kayak The Last of Us ceritanya nggak terlalu, tapi kayak kadang gue enjoy nonton let's play karena ada momen shocking gitu, kayak asik aja lihat orang kaget gitu. Kayak walaupun gue mainnya sendiri nggak terlalu enjoy sih gitu. Tapi kayak apa? Ya gue juga senangnya paling nggak buat Sony itu kayak karena ini juga walaupun gue ngomong kayak beda-beda itu segmennya, yang Santa Monica, Naughty Dog itu kayak mereka semua tuh kayak kelihatannya Sony tuh kayak yang masih game AAA single player yang masih Betul. aktif loh. Kalau gue keluar dari PS ya kayak Aduh. karena kalau gue lihat di publisher gede lain yang kecuali paling Nintendo gitu ya kayak tapi ya gue lihat Xbox atau gue lihat Ubisoft atau lihat apa Xbox ada single player keren, mana mungkin ya. Halo, lo kayak kita mungkin gak terlalu, tapi fans Halo, single player Halo tuh gede banget lo kalau pengen kayaknya lain kali perlu kita ajak nih isi data. Iya. Gue nggak ngefans Halo, tapi jujur fanbase Halo tuh salah satu paling gede aja. Sebetulnya kalau udah bahas Halo, terus juga udah bahas masalah konsol war ini ya, ada satu temen kita lagi yang emang udah lebih menggeluti gitu ya, bahkan dia udah karena kita dari penulis profesional jatuhnya kan, karena dia emang udah sering nulis di jurnal luar juga, anak-anak ini ya urusan luar. Anak GOW tapi GOW-nya GOW Xbox Gears of War, bukan God of War. GOW itu anjing. Sama kan, sama-sama GOW. Go semua dua-duanya. Sekarang namanya cuma Gears doang, gue nggak tahu. Iya, sekarang Gears. Cuma Gears. Oh Gears ya, salah ya. Oh, gue karena temanya perang. Makanya cuma nama barunya cuma Gears. Gue juga terlalu panjang gak. Ya, tapi kayak mungkin kayak ngomong ke lebih kayak sekarang tadi kita udah ngomong kayak studio-studio bedanya gitu ya. Mungkin kayak kita lebih ngomong sekarang kayak strategi Sony-nya secara umum ya, kayak karena kayak eksklusif Sony ya ini strategi utama Sony sih. Betul. Dia nawarin taste beda, tapi kayak gue ngeliat tuh kayak Sony yang ngebedain dari platform lain, yang dari Xbox atau bahkan kayak Nintendo. Switch masih agak mirip, tapi Switch gue ngerasa kayak dia lebih ngarah ke game yang nggak terlalu berat secara visual, tapi dari gameplaynya menarik gitu. Nah tapi kalau Switch ini apa ya, gue potong dikit ya, maksudnya kalau kayak Switch ini sendiri, kalau kayak gue lihat sekarang, apalagi kayak contohnya tadi yang kita lihat Nintendo Direct, dia ada Ninja Gaiden itu maksudnya dia termasuk heavy ini juga, maksudnya powerhouse juga ternyata dia kalau Switch, kalau misalnya ini, apalagi kan waktu itu juga dia sekarang ada Skyrim gitu, jadi kayak apa ya, itu sih jatuhnya sih. Itu gue lebih ini ya bukan konspirasi sih, tapi kayak lebih Switch gimana ya, kayak gue ngerasa tuh kayak Switch tuh ngasih kesempatan buat developer ngeri-rilis game yang mereka udah rilis sebelumnya, gara-gara sekarang ada hardware Switch yang hardware-nya cocok untuk teknologi beberapa tahun lalu, tapi sekarang lu bisa bawa mobile. Jadi ini kesempatan mereka buat ngeri-rilis game-game lama dulu yang dengan effort minimal, terus ya tetap bisa ada sales lagi, dan Switch-nya nggak open aja daripada develop game baru, kayak ya udah daripada game baru gua port aja Skyrim ke Switch yang bisa lu main. Maksudnya gitu. Kalau gua sih lebih ya itu emang bener sih, maksudnya itu, tapi terlepas dari itu kayak apa sih yang di mindset lo itu kan, yang kayak Skyrim terus kayak Ninja Gaiden itu kan termasuk game-game berat gitu, game-game berat, game-game besar, terus bisa dimasukin ke konsol yang semi handheld gitu kan, dimana kita tahu sendiri lah kalau misalnya kualitas game handheld itu kayak gimana. Tapi jauh banget pasti kan dengan konsol. Ya, tapi ya kayak ya mau gimana pun kayak Skyrim kalau lihat grafiknya sekarang itu kayak buat standar sekarang ya, itu udah ketinggalan banget sih kalau dari bahkan dari kualitas PS4 itu game PS generasi. Iya sih. Jadi kayak PS3 itu emang. PS3. Ya mungkin walaupun ada HD remaster gitu yang mod
di PC-nya itu kan. Ya kayak Switch itu kayak menurut gue tuh kayak lebih bukti loh kayak perkembangan prosesor sama grafik itu tuh kayak hampir ngedouble tiap tahun gitu loh ya. Jadi kayak game yang mungkin beberapa tahun lalu kesannya berat buat kita run, sekarang tuh kayak udah ringan banget gitu. Dan buat bisa lo di-run di Switch. Iya, lo bisa run di Switch kayak. Soalnya gue kayak pernah ngobrol juga sama siapa lupa kayak secara teknis aja kayak HP kita aja kayak HP smartphone kita tuh kayak prosesornya lebih kuat daripada komputer yang buat ngeran game di awal 2000-an 90-an gitu. Iya. Emang itu bukan yang pakai floppy disk. Iya, lu bandingin aja kayak game apa ya, kayak game sinematik tahun 2000-an awal apa gitu. Waduh, lah. Gila. Ya, lu bandingin dengan kayak grafik Genshin Impact sekarang yang buat mobile kayak itu kayak bukti perkembangan prosesor jauh banget loh. Dan kayak makanya gue ngerasa di Switch tuh kayak dia cuma ngambil kesempatan aja gue bikin handheld yang apa speknya itu sedikit lebih rendah dari PC tapi masih bisa dari PC lama, gamenya di port ke sini gampang yang nggak cuma Skyrim, Witcher 3 yang iya itu salah satu. Yang jadi kayak menurut gue ini kayak kesempatan aja buat gue publisher, ya gue minim aja cuma beberapa programmer gue assign buat ngeport Switch, terus gue bisa rilis game dan ada alasan jelas gitu loh, kayak gue ngejual game yang udah gue develop. Dan itu menyentuh emang apa ya, secara costnya emang nggak terlalu gede sih ya emang. Kalau dengan title yang udah ada. Jadi kayak kalau menurut gue buat developer yang ada duit dikit buat dia ekstra kayak resikonya rendah gitu loh daripada lu bikin game baru. Jatuhnya win-win solution sih. Iya, win-win solution ya. Ya gue juga nggak kritik sih, kayak gue bilang ya oke aja sih lo. Gak ada masalah, serius. Lo bisnis dan kayak emang ada orang yang mau main Skyrim di handheld di pesawat ya nggak apa-apa, itu win-win buat semua pihak sih. Cuma kayak menurut gue tuh bukan tanda kayak oh ini kehebatan Switch bisa narik game-game ini, enggak, lebih dia kayak ya pinter Nintendo juga sih, kayak dia bilang kayak retro gaming jadi yang lu ada kesempatan nih lu bisa rilis game lama cuma lu invest dikit aja terus lu rilis gede di platform ini kayak apa kesempatan bisnis bagus banget aja sih kayak. Nah mungkin salah satunya ini juga kali ya Vineta. Nih gue baru kepikiran Nintendo ini kan memang istilahnya terkenal dengan, ya gue sendiri udah dari zaman Wii ya, bilangnya kayak, ya lu mau main game, oke, lu main, menurut gue ya sebagai fanboy PS, lu main PS. Lu mau cari game eksklusif ala-ala US, orang-orang US, all about shooting, ya lu main Xbox, menurut gue. Terus kalau lu mau main yang bisa sekeluarga main, having fun, ya Nintendo. Nah, gue karena Ojan ngomong gitu kayak Ninja Gaiden, dia kayak menyentuh orang-orang yang retro gamer yang udah pernah main itu, mungkin sekarang udah jadi bapak-bapak, dia punya anak bocah dapat kado Natal Nintendo Switch, dan ketika Nintendo Switch dimainin anaknya, tiba-tiba ada title, wah Ninja Gaiden dulu gue main nih, wah gila, untung anak gue punya, gue beli. Nah itu kayaknya dia karena memang pangsa pasarnya semua umur kali ya, nah dia kayak menyentuh sisi-sisi, wah ini bapak-bapaknya gue sentuh. Dia emang mainin memori juga. Yoi. Dengan apa ya, kemasannya dia kan itu tadi kan family friendly kan. Iya. Yoi. Lah, si bapak kan family juga. Yoi. Si bapak dulu mainnya apa? Ya tadi. Ini jaga ide. Gor abis gitu. Iya kan? Gor abis. Tapi ya ini juga sih kayak gue sih setuju sama yang lu bilang itu, tapi kayak kadang sih kayak gue karena gue kayak apa fanbase Nintendo ya, kayak banyak mungkin orang bilangnya oh ini game anak-anak yang cuma ngandalin memori. Kesannya lu kalau hardcore gamer tuh kayak cuma ada di PS atau ya PC, terutama ya PC aja tuh kayak ngeremehin konsol gitu kan ya. Tapi jujur kayak kalau menurut gue ya fanbase yang paling hardcore itu fanbase dari game-gamenya Nintendo loh. Jujur kalau ini ya kita waktu itu bahas di podcast nggak ya? Apa di kelihatan ngobrol ya waktu itu? Iya kayak, nah ini kayak yang Smash Bros itu loh. Ya jadi kayak ini satu nih buat lo aja kayak lo nggak terlalu ngikutin e-sports ya. Tapi gue nanya nih kayak kira-kira menurut lo kalau di e-sport fighting game, e-sport fighting game yang paling populer apa menurut lo?
Salah satunya mungkin kalau gue tahu ya karena di Indonesia juga ada ya Tekken kali ya, Tekken Mortal Kombat. Nah itu Enggak, yang menurut lo paling gede kalau di Dari turnamen ini itu apa? karena gue follow up ya dulu tuh Mortal Kombat sih dari Nah, Mortal. Nah, asli gue nggak jalan kayak Mortal Kombat gede, kayak Tekken gede. Tapi yang paling gede itu jujur komunitasnya, fanbase-nya itu Super Smash Brothers. ya serius loh. Itu Super Smash Brothers-nya juga yang di GameCube ya kalau nggak salah ya. Gila itu udah jadul banget ya. Ini kenapa gue bilang hardcore banget? Kayak jadi Super Smash Bros. Ya, mereka kan ngerilis ya tiap kali ada konsol baru pasti keluar. Ya di Wii itu dia ngeluarin Smash Bros. Baru. Tapi jadi kayak bahkan di Smash Bros. Pun itu kayak komunitasnya itu kayak pecah antara yang game-game baru sama yang paling disenengin itu Smash Brothers yang di versi GameCube itu Smash Bros. Melee. Itu yang paling populer. Ini Smash Bros. Melee karena keluar di GameCube, ini sampai sekarang masih aktif dimainin. Ada e-sport aktifnya, ada turnamen aktifnya, fanbase-nya gede, dan masih ada atlet baru yang masuk ke Melee main. Gila. Gini, gue potong ya. Gue sebelum dikasih tahu Kevin, maksudnya kan gue tahu nih turnamen gitu ya kayak Evo. Evo sih ya? Evo apa Evo? Evo yang ya Evo tuh kayak turnamen e-sport. Itu kan ya kayak biasa gue lihat si siapa Yun itulah gue lupa. Itu kan kayak mereka bawa joystick sendiri atau yang pad yang buat gerakan itu sendiri. Pas gue ngeliat Smash Bros, lo ngeliat Smash Bros niat banget ya, parah. Dia bawa gue lupa GameCube sendiri apa enggak ya itu ya? GameCube sendiri tapi yang sama TV tabung. GameCube sendiri dia bawa TV tabung sendiri. Karena kayak jadi kayak kayak Smash Brothers itu kan Smash Bros Melee yang di GameCube itu kan zaman dulu tuh sebelum TV LED ya. Ya betul. Terus sekarang kita pakai itu dulu mainnya jadi kayak kalau lu TV yang cathode ray yang yang TV tabung itu yang lama itu tuh kayak resolusi kayak kali tinggi sama itunya tuh beda sama yang kayak LED sekarang kita normal. Jadi kayak menurut mereka tuh kalau lu mainin Super Smash Brothers Melee LED itu hasilnya tuh aneh. Jadi mereka tuh kayak aktif ngemilikin kalau lagi game fighting, mereka nyambungin pakai kabelan antara dua TV. Lu kalau lihat di turnamen Evo, mereka ngebawa TV tabungnya sendiri, itu di setup pakai GameCube, mainin sendiri live kayak gitu langsung. Ini kayak gue lihat e-sport yang main CS, main Dota, mereka masuk game bawa keyboard, bawa mouse sendiri. Gue pikir itu aja udah. Ini gue nonton e-sport Super Smash Bros. Bawa TV tabung. Yang ini sekedar biar lo tahu TV tabung tuh udah nggak diproduksi. Iya betul. Jadi kayak ya Sony, LG itu udah nggak ada produksi TV tabung. Jadi kayak gue pernah nonton dokumenter Super Smash Brothers. Mereka tuh nyampe nyari ke bekas-bekas salvage itu yang ke pound gitu lah. Ya impound itu mereka koleksi satu gudang. Nyampe mereka bilang kalau TV tabung satu gue mati, gue kanibal dari yang lain. Gara-gara udah nggak diproduksi dan gue nggak bisa beli spare part. Kayak gue bilang ini lo kalau yang pada ngejek PC Master Race, CS:GO, League of Legends, Dota itu e-sport yang hardcore, gue lihat Super Smash Bros. Lu nggak ada apa-apanya. Nah, ini kali ya, ini mungkin yang salah satu ini karena tadi sempat bahas game fighting ya, yang gue agak bingung kenapa ya game fighting nggak ada yang memutuskan untuk gue bikin game fighting yang eksklusif kecuali Super Smash Bros ya. Maksud gue tuh kayak selebihnya cross gen apa sih? Nggak tahu sih, aneh aja ya. Kalau menurut gue maksudnya nggak ada yang stick dengan kecuali Super Smash Bros itu. Gitu. Itu yang agak gue aneh sih. Maksud lo nggak ada cross platform atau nggak? Maksudnya kan mereka akhirnya multi platform ya. Maksudnya muncul di mana-mana. Cuma maksud gue nggak ada nih dari Sony ataupun Microsoft yang memutuskan gue bikin game fighting eksklusif kayak Nintendo. Ibaratnya kayak gitu. Bahkan, nah itu tuh menurut gue agak, kenapa ya nggak ada yang mau nyentuh itu gitu loh. Ini agak sedikit ya. Maksudnya, ya gue pernah ngobrol sama Data gitu kan. Kalau misalnya dengan pola sekarang, gue lupa waktu itu lihat ini di mana. Kayak berapa kali sih kalau misalnya secara, kan kalau misalnya kayak kita bahas tadi kan, selalu yang diinin kan console wars. PS versus Xbox, pasti kan selalu gitu. Tapi secara kalau misalnya jelas sekarang gue lupa waktu itu lihat artikelnya di mana, udah
udah berapa tahun terakhir ini kan udah mulai ada rumor untuk yang crossplay kan. Nah, dari situ sih kalau misalnya waktu gue ngobrol sama Data itu, jadi kayak sebetulnya si publisher ini udah mulai mau nurunin egonya, baik si PS maupun Xbox. Kenapa? Karena mereka juga ngelihat gitu loh. Karena lo tau sendiri kan, maksudnya kalau PC itu ya, bahasanya kenapa dibilangnya nama PC Master Race gitu. Lo mau ngoprek, maksudnya ada update apa? Lo ada update teknologi gitu kan, entah dari RAM atau VGA-nya. Lo misalnya udah diupdate, lo bisa langsung mainin gitu kan, bisa langsung plug and play bahasanya. Nah, sedangkan kalau misalnya si PS itu kan oke lah ada teknologi baru, tapi kan dia nggak bisa, oh ya ini ada teknologi baru, lo tinggal tuh beli itu, lo buka bongkar PS, lo colok, lo kuat ya, ini kan nggak bisa di-apply langsung. Jadi apa ya, lebih terkonstrain. Nah, gimana si publisher ini apa yang ngelihat batasannya mereka. Nah, mereka dari situ gimana caranya ngejaga fanbase-nya mereka ini supaya tetap engage ke barangnya mereka ya kalau nggak salah sih ya itu crossplay-nya itu yang mau mulai dijalin sih antara PS sama Xbox. Jadi kayak ya oke, mereka ada PC tapi ya mereka juga masih bisa untuk di konsol. Jadi tetap ngejaga ada user, ada base-nya mereka di konsol. Ya. Cuma lupa sih waktu itu gue ngelihatnya di artikel apa itu. Ya bisa sih satu itu yang, tapi kalau gue juga mikir ya satu-satunya yang adopsi eksklusif fighting game eksklusif ya itu cuma Nintendo. Tapi kayak itu lebih karena gue bilang bukan karena apa-apa, kayak satu Xbox, satu kayak Sony. Tadi kita udah bahas kayak Sony itu strategi eksklusifnya yaitu kayak single player yang itu yang emang menurut gue tuh kayak Sony nggak kuatnya dari dulu. Kuatnya di situ dulu dan emang dia di situ kayak. Dan kalau dari sisi Xbox itu ya gue nggak tahu kan. Emang Xbox gue lihat tuh dia udah nggak ada strategi eksklusif sih dari sebelumnya. maka dari situ kan dia kayak ya bahasanya jadi kayak jadi ya udah egonya diturunin. Jadi bukannya gue bilang nggak ada yang mau sih, tapi kayak emang karena Sony spesial ya, karena ya mau gimana pun cuma ada tiga platform kayak apa di Nintendo. Dia mau adopsi, dia mau bikin itu. Sony dia tetap mau di spesialis di ranahnya itu doang, dan Xbox nyoba dengan gue sih jujur tertarik sama strateginya Xbox, tapi gue nggak tahu apa bakal sukses atau enggak, karena kayak Xbox sih gue ngerti kenapa dia nggak mau eksklusif, karena Xbox itu mungkin dia nyadar kayak kalau gue cuma fokus kepada ngebesarin Xbox doang, ya ini masuk ke bahasa korporat ya, kayak gue nggak sinergi dengan produk gue yang lain gitu lah ya. Dan kayak fokus Xbox mungkin sekarang feeling gue tuh dia lebih mau sinergi ke produk dia lain, yaitu produk lebih besar, yaitu jual Windows. Iya sih. Dia lebih mau fokus kepada salah satunya Windows tuh, jadi dibanding gue bilang sih kayak mungkin ya ini mau gimana lu ngomong kayak Xbox dibilang kalah, lu kayak sadar aja Microsoft tuh jauh lebih besar daripada Sony sama Nintendo ya, kayak jauh lebih jauh. Kayak karena fokus mereka nggak cuma di game. Yang feeling gue sih kayak mungkin fokus mereka tuh kayak generasi ini tuh kayak lebih mungkin mereka nggak ngelihat Sony sama Nintendo sebagai saingan lagi, tapi kayak mungkin lebih ngeliat kayak Apple. Kayak mereka tuh bilang kayak lo tuh kalau buat OS PC yang mau game ya lu ke Windows, lo bukan ke apa Apple atau yang emang, kalau Apple tuh udah selalu dari dulu sih susah gitu ya. Jadi kayak dia mungkin lebih fokusnya tuh gitu, kayak kalau lu Windows, dan lu kalau sekarang di Windows lu bisa sambung langsung kayak Xbox lo, jadi lu bisa game di Xbox, lu bisa mainin di PC, lu bisa main di Xbox, terserah aja lu maunya di mana. Kayak remote gaming. Ya remote gaming gitu yang kayak yang gue juga nggak bilang itu strategi buruk sih, gara-gara kayak ya jujur aja sih ya, kalau Sony sama terutama Nintendo ya, Nintendo perlu buat platformnya sukses. Sony perlu tapi mungkin nggak sebesar Nintendo karena dia ada Sony masih bahasanya kalau misalnya sekarang Sony masih di carry sama PS-nya sih. Jadi itu dia masih bergantung ke situ. Jadi Sony tuh kayak, sedangkan kalau misalnya Xbox itu udah jatuhnya udah kayak side business aja. Iya, karena bener-bener side business. Kayak kalau Sony itu kayak
satu bagian tapi bukan semua bagian gitu kayak PlayStation gitu, kayak bagian yang gede sih, bagian signifikan tapi bukan bagian Ya bagian yang nge-carry lah itu tadi. bagian yang carry. Kayak sementara kalau Microsoft tuh kayak ya Xbox lu bandingin sama penjualan Windows tuh uang receh lah istilahnya buat Microsoft gitu loh. Second income. Kayak yang gue lihat nggak second income lagi malah. Ya, lebih receh lagi ya, Bang. Second income tuh kayak lumayan gede juga. Yang mungkin Xbox orang ini kayak mereka sih kayak kalau tanam dilihat saham sih terus kayak, nunggu berapa tahun lagi jadi duit. Yang mungkin ini kenapa Sony fokus kepada studio dia sendiri kayak di ranah itu, kayak karena menurut gue kayak di luar studionya Sony itu nggak ada lain yang fokus ke single player kuat. Karena mungkin tuh Sony juga nyadar sekarang kayak kalau dia terlalu diversifikasi game juga, kayak ya simpel aja kayak Microsoft bisa ngebeli third party lain. Kayak kemarin dia beli Bethesda kayak gampang gitu loh. kayak jajan ke warung. Iya, kayak jajan. Jadi kayak apa dia Sony tuh juga tahu kalau dia mau saing sama Xbox di sisi duit tuh pasti kalah jauh. Kayak modalnya jauh lebih besar buat Microsoft yang. Sementara kalau Nintendo gue bilang tuh kayak ya dia ngerti dia harus bikinnya gamenya tuh yang apa bener-bener ngebeda, bukan fokus ke grafik dari Sony sama dari dulu. Emang dari dulu sih kayak yang walaupun kadang juga nih jujur gue salut sama Nintendo karena dia bisa jual hal aneh gitu. Kayak lu lihat nggak sih yang kayak setir dia jual apa yang Nintendo Labo itu kan. Labo tuh keren paling anjir. ngaco. Kayak tapi lu lihat anjir dia kepikiran lu bisa jual kardus gitu. Itu kan kardus. Labo lu terus jual kardus, bahasa gini, lu jual kardus kayak kardus 2 tang gitu kan, 2 tang atau apa tuh. Lo jual harganya 700.000 gitu. Itu gue bilang geniusnya Nintendo itu yang kayak gue gila lo. Kayak dan itu kayak karena gue lihat tuh kayak fanbase-nya Nintendo tuh kayak gimana ya, kayak gamer Nintendo, gue bisa bilang tuh gamer Nintendo tuh belum tentu dia gaming di tempat lain loh. Jadi kalau lu fans Nintendo kayak karena gue tahu kayak ada teman gue yang terutama yang kayak ya baik itu ngefans Mario, ngefans Monster Hunter, ngefans apa kayak apa beras lah utama lu tuh kayak di platform Nintendo. Kayak sesimpel aja kayak Monster Hunter ya, kayak Monster Hunter World itu kan gede ya di generasi sebelumnya. Tapi jujur tuh kayak dari banyak fanbase utama tuh kayak bilang tuh kayak gue bilang Monster Hunter World tuh bagus kayak pada fanbase, tapi kayak bilang tapi gue prefer yang zaman di DS atau yang di lain yang bahkan makanya sekarang dia bikin Monster Hunter Rise kan. Apa yang balik lagi ke Switch karena emang banyaknya tuh maunya balik lagi ke mobile, mereka mainnya di situ yang apa yang jadi emang fanbase-nya bener-bener sukanya yang kayak gaya mainnya kayak gitu. Dan kayak Nintendo tuh ngerti banget loh market gue di situ. Marketnya. Oke, ya itu tadi topik kita yang udah kita bahas ya mengenai hari ini kita mau ngebahas mengenai PlayStation sama itu. Makasih dulu gue kepada guest kita Mas Eja. Iya, sama-sama. Bang Reza. Mungkin lain kali kalau ada materi yang menarik mungkin kita berbicara lagi lah di sini lah. Apa tema One Piece? Iya. Aduh. Canda gila. Kalau One Piece adanya kayak lo yang ngebahas sendiri deh, Ja. Kayak gue podcast sendirian. Thank you lagi kepada Eja. Thank you juga yang udah dengerin kepada semua denger. Kita ketemu lagi nanti di acara berikutnya. Juga dengan ini ya kita juga kan udah ada sosial media di situ ya. Di situ kalau misalnya kalian mau ngobrol entah dengan ya materi-materi yang kalian tertarik ya juga bisa ngobrol dengan kita lah. Ya, walaupun untuk sekarang gue sama Ojan masih malas untuk ngisi. Di masa depan kita ngisi, kita aktif sosial media. Gue bukan males, gue belum ada waktu gitu loh. Mungkin ya nanti minggu depan ini kan gue cuti, mungkin gue tapi kita planning nanti untuk aktif di sosial media. Ya, nanti isinya sosial medianya bakal ada video-video TikTok Ojan dan Kevin. Cika ya. Bodoh amat. Nggak ada unyu-unyunya tapi nanti. Lebih kayak konten buat bikin orang ini aja ngelirik ke channel ke medsos ya.
medsos apaan sih? Wah, coba lihat deh. Absurd gitu. Nah, nanti Lihatnya om joget aja. ya, nanti follow-nya kita di LinkedIn gitu. Enggak gitu juga. Follow kita di LinkedIn gitu ya. Iya. Bukan IG atau Twitter, follow kita di LinkedIn. Ya, biar beda dari channel-channel yang lain. Anjir. Oke, thank you semuanya kemarin ini. See you next time. Dadah.